Ya, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya di Sport 55 dan tentunya di segmen kedua ini, seperti janji saya tadi sebelum kita break, kita akan membahas terkait dengan hasil drawing Liga Champions yang akan kita saksikan bersama nanti. Dan tentunya di sini kita akan mengulas ya, tentunya saya bersama dengan Bu Fahmi akan mengulas terkait dengan seperti apa nih peta kekuatan dari setiap klub yang ada di setiap grup yang ada di artinya yang nanti bakal bertanding begitu ya di Liga Champions nanti. Oke, baik, Bung Fahmi, mungkin kita langsung saja melihat ya, bagan atau pembagian grup yang sudah di drawing seperti itu ya semalam. Dan tentunya kalau misalnya kita lihat di sini ada beberapa yang bisa kita kategorikan sebagai grup neraka, gitu ya. Nah, mungkin kita akan bahas satu persatu, kita ke grup A terlebih dahulu. Nah, ini kita baru di grup A ini sudah menarik nih pembahasannya. Kenapa? Karena di grup A ini ada Manchester City dan juga PSG. Wow, menarik ya. Dan tentunya kalau misalnya kita lihat dari pembahasan kita di segmen awal tadi, kalau misalnya contoh nih ya, Ronaldo berhasil direkrut oleh City, nah dia bakalan ketemu dengan Messi nih. Nah, ini menarik. Nah, saya ingin melihat dulu nih atau mendengarkan terkait dengan sedikit analisa dari Bung Fahmi terkait dengan di grup A ini. Di grup A banyak pihak yang mengatakan bahwasanya dua tim ini sudah pasti akan lolos ke fase 16 besar, Bung. Karena kita tahu dari peta kekuatan, kita tahu Manchester City musim lalu menjadi finalis ketemu dengan Chelsea walaupun tidak menjadi kampiun di akhir kompetisi, tetapi itu membuktikan bahwasanya Man City bukan tim yang sembarangan, walaupun itu bagi City belum ada trofi di Champions League ini, Bung. Tetapi dengan di bawah arahan Pep Guardiola, banyak hal yang dirubah oleh Pep selama dia menangani Manchester City. Terbukti walaupun belum bisa musim lalu mengambil trofi si kuping besar, tapi saya rasa musim ini dengan adanya rumor Cristiano Ronaldo ingin direkrut oleh City, maka saya rasa target utama City sudah pasti menjadi juara Liga Champions. Oke, nah kalau misalnya kita lihat di grup A ini, tentunya PSG juga tidak mau kalah ya. Dengan setelah mendatangkan Lionel Messi dari Barcelona, pasti artinya targetnya juga itu adalah juara gitu ya di Champions ini. Nah, kalau misalnya kita lihat seperti mungkin yang dikatakan oleh Bung Fahmi di awal tadi, banyak yang memprediksikan yang bakal lolos ke 16 besar ini kedua klub ini ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari kedua klub yang lain, RB Leipzig juga kan bisa dikatakan bahwa bisa dikategorikan sebagai tim kuda hitam gitu ya, dan kita tidak bisa anggap remeh. Tapi kalau misalnya menurut dari analisa Bung Fahmi, apakah memang RB Leipzig adalah salah satu tim yang perlu diwaspadai oleh PSG dan juga City, atau seperti apa nih Bung Fahmi? Tentu Bung, RB Leipzig tidak bisa diremehkan begitu saja, karena bagaimana di kompetisi domestik saja mereka bisa terkadang bertengger di papan atas, walaupun tidak konsisten. Tetapi dengan ketidakkonsistenan ini membuat RB Leipzig terkadang tidak bisa mencapai fase-fase yang selanjutnya seperti 16 besar perempat final. Kadang tersandung di tengah jalan gitu ya, dan mungkin dia kalau misalnya kita lihat dari performa yang sudah ditampilkan gitu ya, dan juga pengalaman mengikuti Champions, agak susah kayaknya ya seperti itu untuk masuk ke babak-babak yang misalnya semifinal ataupun final gitu ya. Kecuali kalau misalnya memang ada hal-hal yang dilakukan, gebrakan yang dilakukan oleh sang pelatih dan juga manajemen, ya kemungkinan besar bisa memberikan kejutan gitu ya di Champions kali ini. Oke, kita beralih ke grup B. Bung Fahmi, di sini kalau misalnya kita lihat ya, grup B ini bisa dikatakan sebagai grup neraka karena ada Atletico Madrid, ada Liverpool, ada Porto dan AC Milan. Ya, kalau misalnya kita lihat dari keempat klub ini adalah klub besar semuanya ya. Dan tentunya kalau kita lihat dari rekam jejak prestasi dari keempat klub ini, sebenarnya kita sudah tidak ragukan lagi, karena memang keempat klub ini merupakan klub besar yang akan prestasinya mungkin sudah terbilang cukup banyak gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari komposisi klub yang ada di grup B, analisa Bung Fahmi terkait dengan peta kekuatan dan kira-kira siapa nih yang bakal lolos ke babak selanjutnya ini seperti apa?
Di grup B ini Bung, saya rasa sulit untuk diprediksi siapa yang bakal lolos. Karena kita tahu Liverpool sudah pernah juara Champions League di bawah tangan dingin Jurgen Klopp. Yeah. Terus AC Milan pun sekarang mulai berbenah dengan beberapa pemain yang direkrut seperti Olivier Giroud. Kita tahu Olivier Giroud musim lalu mengangkat trofi Liga Champions bersama Chelsea. Yeah. Terus dia juga mendatangkan pemain back AS Roma, Florenzi. Yeah. Dan ada akan Calhanoglu dari AC juga walaupun akan Calhanoglu pindah ke klub rival Inter Milan, tetapi ada pemain lain yang berhasil direkrut oleh AC Milan, yang mana di sini membuktikan bahwasanya dia berbenah untuk bisa memperbaiki posisi di domestik maupun di Liga Champions. Sedangkan FC Porto kita tahu tidak bisa dipungkiri mereka bertengger beberapa tahun belakangan ini di Liga domestik. Bahwasanya mereka pernah juara juga champion di Liga Champions. Betul. Di bawah tangan dingin Jose Mourinho. Justru itulah yang bisa membuat tim seperti Atletico dan Liverpool tersandung. Bahkan AC Milan sendiri bisa jadi turun kasta ke Europa League. Kan peringkat 3 akan turun ke Europa League, Bung. Kalau baik, Bung Fahmi, sekarang kita beranjak ke grup C ya. Tadi kita sudah sedikit membahas terkait dengan grup A dan B. Sekarang kita berangkat ke grup C, di mana kalau misalnya kita lihat di sini memang ya, di grup C di hasil drawing yang sudah dilakukan oleh petinggi UEFA gitu ya. Dan tentunya di sini kita sudah lihat di grup C ini ada Sporting, ada Dortmund, Ajax dan Besiktas. Nah, kalau misalnya kita lihat dari peta kekuatan khusus untuk grup C ini, menurut Bung Fahmi seperti apa nih? Ya, kalau dari peta kekuatan saya rasa Borussia Dortmund seharusnya bisa lah lolos ke fase 16 besar. Tapi yang menemaninya antara Ajax atau Sporting, Bung. Karena biar bagaimanapun dua tim ini juga menduduki peringkat atas di liga domestik masing-masing. Cuma Besiktas, kita tidak bisa menganggap remeh Besiktas, Bung, karena biar bagaimana namanya Liga Champions terkadang akan terjadi kejutan. Apalagi betul. Di masa pandemi ini situasi pemain yang terkadang ada tiba-tiba kena COVID dan lain sebagainya akan merubah peta kekuatan ketika mereka berlaga home dan away. Ini juga harus diwaspadai ya setiap klub ya. Tiba-tiba nanti pas menjelang laga terus dites gitu langsung ada yang positif. Nah, ini tentunya sang pelatih harus berusaha bagaimana caranya supaya bisa meracik kembali susunan pemainnya gitu ya. Karena kita tidak tahu kapan bisa terkena COVID ya gitu ya. Karena biasanya orang itu kadang kelihatan sehat tapi pada saat dites ternyata positif. Nah, ini juga harus diantisipasi oleh para pelatih bagaimana caranya supaya langsung bisa meramu peta kekuatan kembali biar pada saat laga berlangsung itu tetap maksimal dan tidak kecolongan gitu ya. Tadi antara Dortmund ya, dan juga kemungkinan besar Sporting dan Ajax. Berarti itu salah satunya ya. Tapi tentunya juga Besiktas kita tidak pandang remeh karena takutnya nanti kayak Leipzig yang dianggap sebagai kuda hitam gitu dan memberikan kejutan. Nah, ini juga patut kita saksikan nanti. Nah, sekarang kita beranjak ke grup D. Di sini di grup D kalau misalnya kita lihat ada Inter Milan, Real Madrid, Shakhtar Donetsk dan juga Sheriff Tiraspol ya. Kalau ini mungkin Sheriff Tiraspol mungkin banyak yang tidak tahu gitu, dan kalau misalnya kita lihat dari peta kekuatannya ya mungkin kita bisa kategorikan sebagai kuda hitam juga gitu ya. Meskipun kita tidak tahu seberapa kuatnya dia bisa bersaing di grup D, tapi kalau misalnya kita lihat mungkin di sini mungkin antara Inter Milan dan Real Madrid ya, yang kemungkinan besar bakal lolos gitu ya. Betul, Bung. Tetapi kita tidak bisa pungkiri, Bung, bahwasanya Shakhtar di beberapa tahun terakhir ini dia pernah satu grup dengan City. Kalau tidak salah 2 tahun belakangan ini dia selalu satu grup dengan City, Shakhtar Donetsk, dan pernah juga mengalahkan Man City. Dan ini bisa menjadi kejutan bagi Inter Milan dan Real Madrid, khususnya bagi Inter Milan, di mana yang telah ditunggangi oleh pelatih anyar yaitu Simone Inzaghi. Bahkan Real Madrid pun tidak bisa dipungkiri harus berbenah juga, karena mereka langsung ditinggalkan oleh 2 defendernya, Sergio Ramos dan Rafael Varane yang hengkang ke PSG dan
United ya. Apakah pemain belakang mereka bisa menahan laju dari Inter Milan, terus Shakhtar Donetsk dan Sheriff dengan baru adanya Alaba dan Eden Militao di belakang. Apakah itu cukup atau tidak, kita nanti patut saksikan di Liga Champions. Wow, berarti ini menarik ya kita saksikan, meskipun mungkin banyak prediksi dari para pecinta bola di luar sana bahwa kalau kita lihat dari pembagian grup ya yang sudah dibuat gitu ya dengan hasil drawing, ya mungkin sudah banyak yang bisa memprediksi kira-kira siapa yang bakal lolos ke tahap selanjutnya. Tapi tentunya selama bola masih bundar ya, kemungkinan apapun itu bisa terjadi. Jadi tentunya ini patut kita saksikan bersama, apalagi ini champion ya. Champion yang artinya semua klub di dunia ini mengharapkan untuk masuk ke sana. Ya, kalau kita di sini ya Champions Asia ya, kalau di sana kan Champions Eropa gitu. Oke, baik, selanjutnya kita ke grup E ya. Grup E di sini kalau misalnya kita lihat ada Bayern Munchen, Barcelona, Benfica dan Dinamo Kiev. Ya, kalau misalnya kita lihat ya mungkin banyak yang mengandalkan Bayern Munchen dan Barcelona untuk lolos begitu ke 16 besar. Tapi kalau menurut Bung Fahmi nih gimana nih analisa terkait dengan grup E ini soal peta kekuatan sih? Peta kekuatan tentu Barcelona dengan tidak adanya Messi akan sedikit ada perubahan, tetapi sudah ada sosok Depay di situ, Memphis Depay yang bisa mendongkrak sedikit performa Barcelona. Walaupun di minggu lalu mereka bermain imbang di Liga Domestik, tetapi saya rasa Barcelona akan tetap menemani Bayern Munchen. Walaupun kita tahu Bayern Munchen sendiri ditukangi oleh pelatih anyar, yaitu Julian Nagelsmann, yaitu mantan pelatih dari RB Leipzig, Bung. Tetapi apakah Munchen ini bisa bicara banyak di Liga Champions, kita pun tidak tahu, karena di Liga Domestik sendiri Bayern Munchen belum pernah menang. Baru menang kemarin waktu Piala Super Jerman kalau saya tidak salah, betul. Dortmund, dan langsung mendapatkan trofi. Itu kemenangan pertama di bawah tangan dingin Nagelsmann, Bung. Berarti satu prestasi juga ya untuk pelatihnya ya, karena baru perekrutannya belum terlalu lama tapi sudah mendatangkan trofi begitu ya untuk Bayern Munchen. Dan bagusnya dia bisa mengangkat trofi di mana laga penting, Bung. Sedangkan di laga domestik mereka hanya imbang. Betul, dan ada betul. seri. Walaupun baru berapa laga. Entah ini apakah memang dia artinya menargetkan sesuatu ya, karena kalau misalnya kita lihat memang seperti yang dikatakan oleh Bung Fahmi bahwa di liga domestik dia belum terlalu memberikan impact yang bagus, tapi pada saat di laga penting justru dia bisa menjadi juara gitu ya. Ini juga patut kita simak gitu ya untuk kedepannya terkait dengan Bayern Munchen, karena ya bisa saja mungkin manajemen dan juga sang pelatih ini membutuhkan atau mempunyai target tertentu ya terkait dengan liga-liga yang diikuti oleh Bayern Munchen. Nah, selanjutnya kita ke grup F. Nah, di grup F ini ada Villarreal, Manchester United, Atalanta dan Young Boys ya. Kalau misalnya kita lihat di sini mungkin banyak yang menjagokan Villarreal dan MU untuk maju ke babak 16 besar. Tapi entah nih terkait dengan analisa Bung Fahmi seperti apa? Kita akan menyaksikan ulangan final Europa League musim lalu, yaitu antara Villarreal dan United, Bung. Yang satu grup yang sama, apakah United akan membalas dendamnya? Itu kita akan lihat nanti di matchday pertama Liga Champions. Tetapi di sini tidak bisa dipungkiri Atalanta di 3 tahun terakhir mereka selalu lolos ke Liga Champions, berarti mereka berada di top 4 dari Serie A. Iya, Liga domestiknya ya. Iya, betul itu sekali. Itu membuktikan bahwasanya Atalanta tidak bisa diremehkan. Nah, betul. Dan tentunya juga ini harus diwaspadai oleh MU dan juga Villarreal gitu ya, karena takutnya nanti mungkin banyak mengunggulkan kedua klub ini, tetapi ternyata Atalanta yang lolos gitu ya. Nah, ini juga menarik ya, apalagi ini tentunya adalah liga yang mungkin saja menjadi salah satu impian dari Atalanta sendiri. Jadi dia tidak mau main-main soal pertandingan yang nantinya akan dilakoni di Liga Champions. Oke, di grup G sendiri, Bung Fahmi, ada Lille, ada Sevilla, ada juga RB Salzburg dan Wolfsburg ya.
Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ya mungkin banyak yang menjagokan Lille dan Sevilla. Tapi kalau Bung Fahmi, seperti apa nih gambarannya terkait dengan klub yang ada di grup G? Saya rasa di grup G ini merata, Bung, menurut saya. Cuma yang membedakan memang Sevilla dan Lille. Lille mungkin baru kembali lagi ke zona Liga Champions dari beberapa tahun belakangan. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwasanya Lille ini adalah berstatus juara Ligue 1. Jadi pasti banyak juga yang menunjukkan Lille untuk lolos ke fase 16 besar. Bersama dengan Sevilla, Bung. Berarti Lille dan Sevilla ya yang bisa kemungkinan besar lolos ke 16 besar. Dan grup terakhir nih di Champions, kalau misalnya kita lihat di sini di grup H ada Chelsea, Juventus, Zenit, dan Malmo. Ya, kalau misalnya kalau kita lihat sih Zenit dan Malmo ya mungkin banyak yang tidak mengandalkan tim ini. Tapi kalau untuk Chelsea dan Juventus ya mungkin banyak yang merasa bahwa ya kemungkinan besar inilah dua klub ini yang bakalan lolos. Apakah setuju dengan itu, Bung Fahmi? Saya setuju, Bung. Karena Chelsea kita sudah tidak bisa pungkiri lagi statusnya di sini sebagai juara Liga Champions. Dan Juventus sendiri tidak bisa dipungkiri bahwasanya mereka juga beberapa tahun belakangan ini juga tinggal trofi Liga Champions inilah yang mereka cari. Apalagi kalau misalnya Ronaldo masih bertahan di situ ya. Jadi kemungkinan besar memang Chelsea dan Juve ya yang bakalan lolos ke tahap 16 besar. Oke, baik, sport lovers, itu tadi sedikit analisa dan peta kekuatan terkait dengan klub-klub yang ada dan yang akan bertanding di Liga Champions nanti. Dan kalau misalnya kita melihat ya, memang kita sudah bisa memprediksi nih, dua klub dari setiap grup yang kemungkinan lolos di tahap 16 besar. Tapi seperti yang tadi saya katakan bahwa selama bola masih bundar, semua masih bisa terjadi. Bisa saja klub-klub yang bertitel kuda hitam bisa mencuri gitu ya, mencuri posisi dan bisa melaju ke 16 besar. Ini kita belum tahu dan tentunya patut untuk disaksikan oleh para pecinta atau sport lovers di luar sana. Oke, baik, di segmen terakhir nanti kita akan sedikit membahas terkait dengan sepak bola di dalam negeri, yang dimana kita ketahui sendiri bahwa hari ini atau mungkin beberapa jam lagi kita akan menyaksikan laga perdana ya. Laga perdana Liga 1 Indonesia begitu, yang tentunya sudah sangat dinanti-nantikan oleh para pecinta bola di tanah air. Nah, seperti apa pembahasan dan terkait dengan pertandingan perdana nanti, kita akan bahas ini bersama dengan Bung Fahmi, tapi setelah jeda iklan berikut ini tetaplah bersama kami di Sport 55.